Pada Euro 2024 kali ini, Jerman ditunjuk sebagai tuan rumah. Perlu diingat, menjuarai Euro sangatlah sulit. Bahkan, negara top seperti Inggris pun belum pernah merasakan sensasi angkat trofi juara Euro. Jerman juga sudah lama tidak mengangkat trofi, terakhir pada tahun 1996 silam. Kompetisi Euro juga acap menyulitkan tuan rumah untuk menjuarai ajang Piala Euro ini, seperti Portugal di 2004, Prancis di 2016, dan yang terbaru Inggris di 2020 lalu. Inilah sederet fakta bahwa tuan rumah pada helatan Euro acap kali gagal menjuarai kompetisi ini. Ayo simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebelum melangkah lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan berita selanjutnya yang Rumut Hijau sajikan untuk Anda. Tantangan besar ada di puncak Jerman. Setidaknya mereka sedang mengincar dua kesuksesan, yakni mengangkat trofi Piala Eropa 2024 dan sukses menjadi tuan rumah. Pada helatan Euro, menariknya tak banyak tim tuan rumah yang berhasil menjadi juara dalam 16 edisi sebelumnya. Sejak digelar pada 1960, pengecualian terjadi pada Euro 2020 yang digelar di berbagai kota di Eropa pada 2021 lalu. Pada kompetisi Eropa ini, hanya ada 3 tuan rumah yang sukses menjadi juara. Masing-masing adalah Spanyol pada tahun 1964, Italia di tahun 1968, dan Prancis di tahun 1984. Selain itu, tak ada tim tuan rumah yang berhasil menang di kandang sendiri. Hal ini tentu jadi catatan buat Jerman yang dibayangi oleh fakta tersebut. Terlebih, mereka sedang melakukan regenerasi pemain yang kebanyakan adalah pemain muda. Sejumlah perubahan format tercipta dalam sejarah penyelenggaraan Euro. Mulai edisi 1996, jumlah kontestan menjadi 16 yang dibagi dalam 4 grup. Angka itu bertambah jadi 24 mulai edisi 2016 lalu. Kerap mengklaim sebagai negara asal sepak bola, Inggris akhirnya jadi tuan rumah pada Euro 1996. Status mereka sebagai tuan rumah diiringi dengan masa awal perubahan kompetisi domestik menjadi Premier League yang digadang kompetisi terbaik dunia. Inggris mengawali turnamen ini cukup meyakinkan, yakni tak terkalahkan dalam 3 laga grup A melawan Belanda, Skotlandia, dan Swiss. Memasuki perempat final, Inggris menang 4-2 atas Spanyol dalam babak adu penalti. Sayangnya, The Three Lions tumbang di semifinal saat berhadapan dengan Jerman. Duel itu berakhir 1-1 di waktu normal, dan Jerman menang 6-5 dalam adu penalti. Pada akhirnya, Jerman jadi juara setelah mengalahkan Republik Ceko di partai puncak dengan skor 2-1. Edisi ini jadi kali pertama Euro diselenggarakan oleh 2 negara tuan rumah. Saat itu, Belanda sudah termasuk tim kuat dunia, sedangkan Belgia masih belum menunjukkan ekstensinya. Belgia gagal. Dia melaju ke perempat final setelah hanya menghuni posisi ketiga grup B. Sempat menang atas Swedia, tapi kemudian Belgia tumbang 2 kali melawan Italia dan Turki. Belanda sendiri sangat superior dengan selalu menang di grup D melawan Prancis, Republik Ceko, dan Denmark. Memasuki perempat final, The Oranye sukses pesta gol dengan kemenangan 6-1 atas Yugoslavia. Namun, Belanda kalah di semifinal dari Italia setelah laga ditentukan lewat adu penalti. Italia sendiri masuk final, tapi gagal juara karena Prancis menang 2-1. Prancis sendiri sukses mengawinkan gelar setelah sebelumnya juara Piala Dunia pada 1998.
Edisi 2004 jadi Euro yang penting bagi tuan rumah Portugal. Mereka mulai melahirkan generasi emas. Ada Cristiano Ronaldo yang masih berusia 19 tahun saat itu. Dengan segala daya tariknya, Portugal mengawali Euro 2004 dengan hasil tak mulus karena Portugal kalah 1-2 dari tim kuda hitam Yunani. Beruntung, mereka kemudian sukses mengalahkan Rusia dan Spanyol, yang akhirnya membuat Portugal berstatus sebagai juara grup A. Di perempat final, Portugal menumbangkan Inggris lewat babak adu penalti. Masuk ke semifinal, Ronaldo membawa Portugal mengalahkan Belanda. Portugal pun menembus partai final dan sudah diambang juara. Lawan mereka di final adalah Yunani, tim yang sejak awal turnamen memberi kejutan. Sayangnya hasil akhir anti klimaks buat Portugal yang gagal balas dendam. Yunani menang 1-0 dan jadi juara di ajang ini. Pada edisi 2008, lagi-lagi muncul dua negara yang berstatus sebagai tuan rumah. Secara kualitas tim, Austria dan Swiss bukanlah tim kuat di Eropa. Hasilnya pun sudah diduga. Keduanya tak bisa berbuat apa-apa di Euro 2008. Austria harus puas dengan posisi ketiga grup B setelah gagal menang melawan Kroasia, Jerman, dan Polandia. Segendang penarian, Swiss juga gagal lolos dari grup A. Swiss pada laga itu kalah atas Republik Ceko dan Turki, meski pada laga akhirnya dia mampu mengalahkan Portugal. Euro 2008 ini melahirkan persaingan sangat sengit antara Jerman melawan Spanyol di final. Kebetulan, keduanya berisikan materi pemain berkualitas. Spanyol akhirnya jadi juara berkat gol tunggal Fernando Torres dengan kemenangan 1-0 atas Jerman. Dua negara kembali jadi tuan rumah Euro 2012. Kali ini adalah Polandia dan Ukraina, tim yang tergolong bukan kekuatan utama di Eropa. Hasilnya pun sama, tak ada tuan rumah yang berhasil lolos dari fase grup. Spanyol saat itu masih dalam momen puncak. Selain berstatus sebagai juara bertahan, tim Matador juga baru saja menjuarai Piala Dunia 2010. Generasi emas berisikan mayoritas pemain Barcelona dan Real Madrid ada di skuad Spanyol. Spanyol sukses masuk final dan kali ini Italia jadi lawannya pada final Euro 2012. Jadi salah satu pertandingan yang kurang menghasilkan duel seru karena Spanyol menang 4-0 atas Italia dan Spanyol mampu menjuarai Piala Eropa di dua edisi beruntun. Prancis sebelumnya tercatat dua kali jadi tuan rumah Euro. Mereka bahkan menggelar edisi perdana 1960, tapi gagal juara karena Uni Soviet yang memenangkan Euro pada tahun itu. Berikutnya, Prancis menjuarai Euro 1984. Saat itu, Prancis sebagai tuan rumah. Status tuan rumah kembali didapat Prancis di Euro 2016 setelah 32 tahun. Kebetulan, Presiden UEFA saat itu berasal dari Prancis, yakni Michel Platini. Ini jadi kali pertama perubahan format Euro, diikuti 24 peserta dan fase grup dimulai dengan 16 tim. Di bawah arahan legenda Didier Deschamps, Prancis tak terkalahkan dalam 3 laga grup A melawan Swiss, Albania, dan Rumania. Di 16 besar, Blues dengan mudah menundukkan Republik Irlandia. 2 laga berikutnya juga semakin enteng, menang 5-2 di perempat final atas Islandia. Dilanjut memasuki semifinal dengan unggul 2-0 atas Jerman yang berstatus juara Piala Dunia 2014 lalu. Prancis sudah dekat dengan juara. Sayangnya, Euro 2016 jadi momennya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Prancis kalah di hadapan pendukungnya sendiri dalam partai final dengan skor tipis 0-1 melawan Portugal. Prancis pun merasakan apa yang dialami Portugal pada 12 tahun sebelumnya. Italia mengalahkan Inggris di final Euro 2020, menang adu penalti 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di Wembley Stadium. Luke Shaw
membuat tuan rumah unggul dalam waktu 2 menit. Tetapi Leonardo Bonucci membalasnya di babak kedua. Gianluigi Donnarumma kemudian menyelamatkan tendangan Jadon Sancho dan Bukayo Saka dalam adu penalti, sementara upaya Marcus Rashford membentur tiang. Mengambil alih Italia setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2018, Roberto Mancini memimpin Italia meraih kejayaan di Piala Eropa 2020. Final tersebut merupakan pertandingan tak terkalahkan ke-34 berturut-turut tim di bawahan asuhan mantan penyerang Azzurri ini. Itulah sederet gagalnya tuan rumah di Piala Eropa dari tahun ke tahun. Mampukah timnas Jerman memenangkan trofi Piala Eropa pada tahun 2024 ini? Mengubur dalam-dalam fakta bahwa tim tuan rumah selalu sulit memenangi Piala Eropa. Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.